Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 15 akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Sebelumnya, penghormatan terlebih dahulu kepada Ibu Suzana Eka Putri, SKM MCom Health, SC PhD. Kami dari kelompok 15 beranggotakan yang pertama, Andrila Putri Anti Pratama, BP 20 11 21 60 09. Yang kedua, saya sendiri, Mardatila Imam Mukhtar, 20 11 21 60 12. Outline untuk kali ini yang pertama yaitu tahapan uji hipotesis, yang kedua uji beda dua rata-rata, yang ketiga nama uji dan formula uji beda dua rata-rata, yang keempat tahapan uji beda dua rata-rata, yang kelima tabel yang digunakan dan kesimpulan uji beda dua rata-rata, yang keenam uji beda lebih dari dua rata-rata dan formulanya, yang ketujuh tahapan dan tabel serta penarikan kesimpulan uji beda lebih dari dua rata-rata dan formulanya. Baiklah, yang pertama yaitu tahapan uji hipotesis. Tahapan dalam menguji hipotesis ini, yang pertama, menentukan H0 dan H1. Pada prinsipnya, penentuan H0 dan H1 ini bertujuan untuk menguji karakteristik populasi berdasarkan informasi yang kita peroleh dari sampel penelitian. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan atau alfa. Tingkat signifikan ini adalah peluang kesalahan menolak hipotesis yang benar. Jika dikatakan alfa 5%, berarti resiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Semakin kecil alfa, berarti semakin kecil resiko menolak hipotesis yang ternyata benar. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria uji yang dipakai. Yang keempat, menentukan uji statistik yang dipakai. Perlu diperhatikan apakah akan dilakukan uji satu sisi atau dua sisi. Yang kelima, menghitung nilai uji statistik. Pada tahap ini, nilai statistik uji dibandingkan dengan nilai statistik tabel. Jika uji statistik yang dipakai adalah chi-square test, maka nilai output dari chi-square test ini akan dibandingkan dengan nilai dari chi-square tabel. Yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria uji. Selanjutnya, uji beda dua rata-rata. Uji beda dua rata-rata digunakan untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen, di mana syarat atau asumsi yang harus dipenuhi yang pertama yaitu data berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok data independen, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Pada data kategori ini hanya dua kelompok, dan yang membedakan rumus pengujian pada nilai standar error yaitu varian kedua kelompok data. Sebagai contoh, suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah Statistika 2. Dalam rangka uji coba terhadap efektivitas atau kemampuan metode baru itu, dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis nol, yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai Statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG sebagai metode mengajar mahasiswa UIB semester 6. Dalam rangka pengujian ini, diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Nah, untuk taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 95% dengan alfa 5% untuk menguji pernyataan hipotesis tersebut. Selanjutnya, nama uji dan formula uji beda dua rata-rata. Nama uji beda dua rata-rata ini dikenal dengan nama uji t-test. Nah, berdasarkan karakteristiknya, uji beda ini dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, independen sampel t-test. Independen sampel t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Yang kedua, dependent sample t-test. Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan Piret sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan.
Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukannya sebuah treatment. Selanjutnya untuk formula uji beda dua rata-rata. Yang pertama ada hipotesis nol, dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak. Yang kedua, hipotesis alternatif atau tandingan, HA atau 1 atau H1, dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis nol. Bentuk HA terdiri atas H0 banding Q sama dengan Q0, yang berarti HA banding Q besar dari Q0, HA banding Q kecil dari Q0, dan HA banding Q tidak sama dengan Q0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Andrila Putri Anti Pratama, disilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu tahapan uji beda dua rata-rata. Menurut Leiden Ika Herlian, tahapan untuk menentukan uji rata-rata terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. H0 atau dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak, hipotesis alternatif atau HN sebagai pembanding, H0 sebagai pembanding. Yang kedua yaitu tentukan taraf nyata atau signifikan level. Taraf nyata atau alfa adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata atau alfa dalam bentuk persen umumnya sebesar 1% dengan nilai alfa 0,01, 5% dengan nilai alfa 0,05, dan 10% dengan nilai alfa 0,1. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji beda dua rata-rata populasi dengan DF besar dari 30 disebut dengan sampel besar, di mana pengujian menggunakan distribusi Z. Dan untuk uji beda rata-rata dengan populasi DF kecil dari 30 disebut dengan sampel kecil. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi T. Dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujian. Selanjutnya itu tabel yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan cara penarikan kesimpulannya. Yang pertama yaitu sampel besar. Apabila DF-nya besar dari 0 atau N-nya besar dari 0, maka kita menggunakan tabel Z. Dan prosedur pengujian hipotesis adalah yaitu yang pertama yaitu formulasi hipotesis, yang kedua yaitu menentukan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel. Mengambil nilai alfa sesuai dengan soal yang telah diketahui, kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan sesuai dari tabel Z. Yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Yang keempat itu uji statistik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya, di mana jika H0 diterima maka H1 ditolak, dan apabila jika H0 ditolak maka H1 lah yang diterima. Lanjutnya yaitu sampel kecil, atau apabila DF atau N kecil dari 30, maka di sini kita menggunakan tabel T. Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 secara dengan kriteria pengujian. Apabila H0 diterima, maka H1 ditolak, dan begitu juga sebaliknya. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Uji beda lebih dari dua rata-rata. Yang dimaksud dengan uji beda lebih dari dua rata-rata yaitu
yaitu salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok. Cara membandingkan variasinya yaitu analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Alat statistik parametrik untuk dapat menggunakan rumus tersebut harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokodastisitas, dan random sampling. Contohnya yaitu apakah terdapat perbedaan skor hasil tes keterampilan komunikasi personal antara mahasiswa berdasarkan kualifikasi semester 1, 2, 3, dan 4, dan berdasarkan kualifikasinya background mata pencarian orang tua dari mahasiswa tersebut. Nama uji beda lebih dari dua rata-rata dan formulanya. Uji beda lebih dari dua rata-rata sering atau dikenal dengan nama hipotesis ANOVA atau analisis varian. Penetapan H0 dan H1 dalam analisis varian dirumuskan sebagai berikut. H0 yaitu semua perlakuan yang termasuk itu kolom, baris, dan interaksi memiliki rata-rata yang sama. Secara sistematik, formulanya yaitu nu1 sama dengan nu2 sama dengan titik-titik sampai dengan nu k. Dan yang kedua yaitu H1. Ada perlakuan yaitu kolom, baris, dan interaksi yang memiliki rata-rata yang bernilai tidak sama atau berbeda. Atau paling tidak ada satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dari yang lain. Secara sistematik yaitu nu1 tidak sama dengan nu2, tidak sama dengan nu titik dengan atau selanjutnya dengan nu k. Tahapan uji beda lebih dari dua rata-rata yaitu yang pertama kita menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyatanya. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan analisis varian dalam bentuk tabel ANOVA. Dan yang kelima, tariklah kesimpulan. Tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari dua rata-rata dan cara penarikan kesimpulannya yaitu untuk kebutuhan analisis varian dipergunakan distribusi F seperti tabel tersebut. Cara penarikan kesimpulannya yaitu cari harga F dengan mempertimbangkan yang pertama tingkat signifikasi alfa, yang kedua DF1 yaitu DF dari MS terbesar, dan yang ketiga yaitu DF2 yaitu dari DF dari MS terkecil. Bandingkan harga F hitung dan harga F tabel sehingga dapat ditarik kesimpulan bila F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan tidak berbeda secara signifikan. Dan yang kedua yaitu, bila F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti rata-rata kedua perlakuan berbeda secara signifikan. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andrila. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.